Oh, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Supak Silawani dari Departemen Opsjin FKKM KUGM akan mempresentasikan jurnal reading dengan artikel yang berjudul Insulin Resistance in Polycystic Ovary Syndrome Across Various Tissues, an Update Review of Pathogenesis, Evaluation, and Treatment. Artikel ini saya dapat dari jurnal BMC yang memiliki impact factor 11,15 dan kuartil Q1. Latar belakang dari artikel ini, PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome merupakan penyakit yang dikarakteristikkan sebagai hiperandrogenisme, ovulasi dysfunction, adanya morfologi ovarium yang polikistik yang dapat disertai abnormalitas metabolik seperti resistensi insulin dan obesitas. Penyakit ini merupakan penyakit yang endokrin yang banyak diderita pada usia reproduktif dari seorang perempuan di prevalensi 6-21%. Sebanyak 65-95% perempuan yang mengalami PCOS akan mengalami resistensi insulin dan hiperinsulinemia, dan kedua kondisi ini merupakan patofisiologi utama dari PCOS yang nantinya akan menimbulkan kondisi hiperandrogenemia dan disfungsi reproduksi. Artikel ini bertujuan untuk merangkum temuan-temuan terbaru terkait dengan resistensi insulin dan perkembangan PCOS serta mekanisme resistensi insulin pada jaringan yang berbeda. Kemudian juga merangkum terapi riset terkini terkait dengan terapi sensitisasi dari insulin yang lebih efektif dan reasonable sebagai treatment. Metode yang digunakan artikel ini yaitu literature review yang dimulai di Juli 2022 menggunakan database dari PubMed, Google Scholar, Elsevier, dan UpToDate dengan keyword yang saya cantumkan dalam presentasi ini. Dan kriterianya inklusi, artikel yang berbahasa Inggris, dan yang paling tua itu diterbitkan di tahun 2018. Kemudian eksklusinya jika artikel tersebut atau manuskrip tidak full. Ini adalah skema utama dari artikel ini, dimulai dari penyebab dari resistensi insulin dan hiperinsulinemia, diantaranya genetik, epigenetik, kemudian obesitas, faktor lingkungan, diet, dan juga mood yang akan menyebabkan resistensi insulin dan hiperinsulinemia, yang nantinya akan mempengaruhi dari abnormalitas metabolik dari jaringan adiposa, otot dan skeletal, hati, dan juga kegagalan reproduksi melalui mekanisme dari central nervous system atau otak, adrenal, ovarium, dan uterus. Dan kondisi insulin resisten hiperinsulinemia ini vice versa dengan overload dari androgen. Faktor yang menyebabkan resistensi insulin pada PCOS yang pertama dari faktor genetik, karena penyakit ini merupakan penyakit autosomal dominal yang terjadi perubahan mutasi gen-gen yang terkait dengan produksi steroid, maturitas dari follicle, dan juga sinyal insulin sehingga terjadi modified protein seperti pada reseptor insulinnya, LH, HCG reseptor aktivasi maupun dari faktor transkripsi. Yang kedua dari epigenetik, terjadi hipermetilasi dari gen lamin serta adanya perbedaan mikroRNA yang terjadi pada pasien PCOS dengan perempuan yang normal sehingga terjadi perubahan dari sensitivitas insulin. Dari diet dan mood yang mempengaruhi adalah kondisi ketidakseimbangan bakteri normal di intestin, kemudian defisiensi vitamin D, dan juga penurunan melatonin yang disekresi pada malam hari. Dari faktor lingkungan, adanya paparan dari dehidrotestosteron dan insulin pada trimester kedua kehamilan yang akan memproduksi fenotip PCOS-like. Kemudian kehamilan dengan intrauterine growth factor restriction juga menyebabkan faktor resiko terjadinya PCOS nantinya pada adolesen dan perempuan muda. Hiperinsulin dan resistensi insulin ini dapat terjadi pada jaringan adiposa. Yang terjadi di situ adalah terjadi peningkatan level dari androgen melalui enzim aldosteron reduktase tipe 1C3. Enzim ini mengkonversi androstenediol menjadi testosteron yang akan memproduksi dan juga mengaktifasi dari androgen sehingga terjadi akumulasi lemak dan sistemik insulin resistensi. Kondisi lain yaitu adanya energi intake yang berlebihan sehingga terjadi adiposa
jaringan adiposa yang mengalami hiperinsulinemia dan juga resistensi insulin. Dari otot dan skeletal terjadi perubahan genetik epigenetik, kemudian jalur sinyal insulin, disfungsi mitokondria dan akumulasi dari lemak yang akan menimbulkan kerusakan dari proses stimulasi insulin. Dari hati, aspek yang mempengaruhi resistensi insulin di hati yaitu pada perempuan yang obesitas, di mana terjadi gangguan pada sintesis glikogen hati dan juga produksi dari glukosa hepatik yang akan nanti menghibit seks hormon binding globulin atau SHBG dan juga insulin light growth factor 1 sehingga terjadi peningkatan testosteron yang bebas. Sedangkan pada ovarium terjadi diferensiasi prematur, sel granulosa, dan juga stagnasi perkembangan dari folikuler yang dipengaruhi oleh ekspresi prematur dari reseptor RH pada folikuler yang masih kecil, kemudian juga metabolisme dari insulin yang akan menurunkan sel granula lutein. Dari endometrium di uterus, faktor yang mempengaruhi outcome dari reproduksinya diantaranya adanya molekul yang mengekspresikan sinyal jalur insulin dan juga reseptor insulin, serta kondisi hiperinsulinemia yang akan mengakibatkan terjadinya kegagalan atau kerusakan desidualisasi dari sel stroma endometrial. Dari sistem saraf pusat dan otak terjadi hiperinsulinemia ini akan meningkatkan sekresi dari GnRH yang akan meningkatkan LH dan biosintesis androgen di ovarium serta kerusakan dari fungsi ovarium. Hal ini juga akan meningkatkan sekresi dari adrenal yang akan menimbulkan kondisi hiperandrogenemia dengan peningkatan sensitivitas terhadap adrenal. Diagnosis dan evaluasi dari insulin resisten pada kasus PCOS dapat menggunakan insulin puasa, tes toleransi glukosa oral, rasio glukosa insulin, kemudian dari HOMA-IR. HOMA-IR merupakan salah satu marker yang valid yang banyak digunakan, namun cut-off point-nya belum banyak diterima secara universal. Kemudian dapat pula menggunakan kuantitatif insulin sensitivity test index atau juga rasio lipid lipoprotein. Tata laksana pada resistensi insulin PCOS ini yang pertama dengan perubahan gaya hidup melalui restriksi kalori, kemudian rekomendasi olahraga atau exercise, kemudian tidur yang adekuat dan berkualitas, serta dukungan dari profesional di bidang mental health pada terapi perubahan lifestyle ini. Yang kedua, melalui terapi sensitasi insulin dapat menggunakan metformin yang kita tahu sebagai penghambat gluconeogenesis dan juga meningkatkan sensitivitas insulin, kemudian thiazolidinedione dan juga glucagon-like peptide 1 analog. Rekomendasi pengobatan tradisional Cina juga diungkapkan dalam artikel ini dapat menggunakan berberin, astragalus polisakarida dan juga akupunktur. Konklusinya adalah insulin resisten pada PCOS ini berkembang melalui gangguan sinyal atau abnormalitas dari sinyal insulin, kemudian disfungsi dari metabolik yang akan mengalami insulin retensi juga di beberapa jaringan, seperti dari ovarium, kemudian dari otak, kemudian dari skeletal, dan lain sebagainya. Kemudian patogenesis dari insulin resisten pada PCOS ini tidak sepenuhnya secara jelas diketahui, namun berhubungan dengan faktor genetik, epigenetik, defisiensi transduksi insulin, hiperandrogenemia, obesitas, dan inflamasi. Untuk prevensi dan terapi yang efektif pada PCOS yang mengalami resistensi insulin ini merupakan perubahan gaya hidup dan juga terapi sensitivitas insulin. Serta juga secara bersamaan kita juga harus meningkatkan untuk ovulasinya, kemudian jadi menurunkan level androgen. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.